Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Sami Jau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana tahap pertama kalau kami akan membeli sebuah saham. Dan ini metodenya berbasis eh, tren, ya, berbasis prospek, bukan hanya sekedar berbasis valuasi. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi kalau kami mau mencari sebuah saham, ya, yang kami lakukan adalah nongkrong dulu. Nongkrongnya di mana? Bisa di Stockbit, yang mana di situ media sosial para investor, atau di portal-portal online ya seperti bisnis.com, Kontan, CNBC dan lain sebagainya. Dan kami punya langganan berbayar juga, apa namanya, portal. Jadi berita-berita premium kami dapat untuk mencari sektor yang akan hit. Ya, jadi istilah katanya kami coba prediksi lah, melihat prospek sebuah sektor. Ingat, sektor bukan prospek sebuah saham. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau sektornya cerah, maka pada akhirnya kinerjanya kinclong. Udah sederhana gitu aja. Kalau kinerjanya kinclong, sahamnya natural naik. Ya. Nah, biasanya contoh ya, kami di Stockbit itu eh, biasanya menemukan seperti ini. Baca-baca punya orang aja, nggak usah komentar kita, nggak usah apa namanya menebar fear atau nggak ngefek. Kalau kita nebar fear atau nebar apa namanya ajakan untuk eh, beli gitu, nggak ngefek. Kita baca-baca aja karena kita retail kan, retail mini gitu. Nah, misalkan ada satu orang yang menulis ini ya, sharing berita angin segar. Nah, ini yang kami sangat suka ya, bukan sebatas rekomendasi saham, enggak, tapi berita angin segar. Hulu migas, optimalkan potensi hulu migas. SKK migas dorong investasi eksplorasi hingga 45 triliun. Ini menurut kami berita sangat penting. Ini bulan Mei sangat penting sekali. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Kalau eksplorasi migas itu sampai 45 triliun, berarti yang namanya emiten-emiten migas akan kena efek laba gitu. Entah ini yang di tag saham betul atau mungkin saham pegangan dia, kita kesampingan dulu. Berikutnya bisa juga kita membaca di portal-portal online, atau sebaliknya kita cek dari hasil nongkrong di Stockbit tadi atau Facebook atau Instagram, terserah. Kemudian kita cek di portal online atau kita langsung menemukan portal online seperti ini. Investasi hulu migas 2023 dipatok 234 triliun. Eksplorasi bakal ngegas, itu pertanyaan ya. Ini bulan Januari 2023. Nah, yang paling penting kata kuncinya apa? Target itu naik dari capaian investasi 2022. Naiknya gila-gilaan 26%. Pasti ada sektor tertentu, atau mohon maaf, atau sektor tertentu atau emiten tertentu yang nanti terdampak dengan kenaikan 26%. Ingat, emiten di pasar modal naik 10% aja itu udah cukup bagus labanya ya. Itu sudah cukup bagus. Ini 26% loh. Dan di sini catatannya melakukan pengeboran lebih masif. Berarti logika kita akan berpikir ini berarti terkait dengan yang namanya hulu migas ya, awal proses migas. Nah, kalau kita sudah menemukan seperti ini kan udah, wah, ini udah sesuatu yang bagus nih. Baru searching di Google, kita nyari saham hulu migas itu apa gitu. Dan perlu diingat, apa yang kami lakukan ini sekali lagi bukan investasi yang 1 bulan, 1 minggu,
gitu-gitu enggak. Kita agak lama lah. Pernah sering kami sampaikan itu 12 bulan, 6 bulan itu ya, atau bahkan 18 bulan kami pernah memegang itu. Nah, searching di Google kita, nggak usah nyari sendiri di apa namanya aplikasi gitu. Searching aja, tanya aja Google. Google saham hulu migas itu apa aja. Nah, nanti udah diketahuan tuh. Ah, biasanya itu kan disebutkan di Google itu semua yang terkait migas. Nah, yang paling penting itu adalah cari yang benar-benar hulu migas. Ingat, migas sama hulu migas itu beda. Kalau migas itu minyak dan gas, kalau hulu itu awal biasanya eksplorasi, produksi di migas. Migas karena migas itu ada yang distribusi juga ada ya. Istilah katanya distributor itu ada. Ada yang eksplorasi, ada yang penyewaan alat bajak lah istilahnya. Rig itu ada. Nah, paling gampang misalkan kita buat listnya kalau sudah seperti ini kan ketemu apa aja nih. Nah, kita buat list, contoh listnya Apex, ENRG, Medco, Elsa dan lain-lain. Ya, dibuat list dulu. Nah, yang patut menjadi perhatian ya, apakah kinerjanya bagus? Ini penting kan, berita positif oke, sudah muncul. Tapi kemudian kinerjanya bagus nggak? Itu yang kita periksa. Nah, periksa aja beberapa emiten. Saya kasih contoh satu emiten aja ini. Berita tadi kan muncul bulan Januari. Ya. Berita tadi muncul bulan Januari terkait nanti bulan tahun 2023. Nah, kalau kita lihat bulan Januari 2023 dan kemudian yang di Stockbit itu yang tadi update orang itu bulan Juni, maka kita lihat ini kuartal 1 ini udah naik besar 75 ke 115. Dan yang patut menjadi perhatian, belum menjadi obrolan banyak orang. Kalau ketika sudah menjadi obrolan pasti harga sahamnya udah naik. Tapi ketika belum menjadi obrolan itu penting. Nah, Anda cek kan, ini kinerjanya bagus nggak? Periksa salah satu emiten aja. Oh betul nih bagus, berarti memang efek. Nah, ini menjadi kabar bahagia buat kita tuh. Wah, mantap ini. Nah, yang pertanyaan yang paling besar nantinya adalah apa ada yang masih murah? Itu. Yang kedua, apa ada yang nggak naik-naik? Kenapa saya katakan pertanyaan apakah ada yang nggak naik-naik itu penting? Karena gini, biasanya kalau ada yang nggak naik-naik, padahal kinerjanya oke, itu masih dikumpulkan. Ya, Anda tahu lah, kami sering menyampaikan lah, itu pola pola big money yang patut kita tangkap gitu. Kita patut numpang, istilah katanya, mas mas mas, jangan jangan jalan dulu dong, saya numpang di mobil gitulah. Nah, tahap kedua nanti kami akan jelaskan bagaimana kami membeli saham, cara screening sahamnya. Sampai ketemu lagi, ini hanya tahap pertama berbasis trend. Ingat yang ini berbasis trend. Karena ada metode yang lain. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.